Salam Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih. Di berbagai media sosial beredar berbagai berita-berita hoax sehingga membuat kita sebagai masyarakat ini menjadi mudah percaya. Lalu bukan hanya percaya, ada juga banyak yang lalu terhasut. Bahkan juga ada banyak yang terprovokasi. Percaya lalu mengimani berita-berita hoax itu. Nah ini Bapak Mama saudara-saudari, ini terjadi karena kurang pengetahuan. Kalau dalam hidup tiap-tiap hari kita tidak membekali diri dengan pengetahuan yang benar, maka kita akan menjadi orang-orang yang mudah saja percaya dan menerima berita-berita hoax yang menyebar. Sebab itu sebenarnya dibutuhkan yang namanya kontrol masyarakat atas penggunaan media sosial. Karena media sosial itu bukan segala-galanya. Saudara-saudariku, sama seperti kisah yang kita baca saat ini tentang perjalanan penginjilan yang dilakukan oleh Paulus dan juga Silas temannya dan bahkan juga Timotius. Kalau kita membaca bahagian dari ayat 10 sampai ayat 15, kita tidak bisa pisahkan ayat 1 sampai dengan ayat 9. Judul sebelumnya dalam pasal 17 yang memang mesti kita baca juga sehingga kita tahu banyak informasi tentang apa yang terjadi sebelumnya, sehingga pada bacaan kita saat ini dikatakan bahwa Paulus dan Silas mereka bergeser, saudara-saudaranya berusaha menyuruh Paulus dan Silas untuk bergeser ke kota Berea. Bapak Mama saudara-saudari, di Tesalonika dalam ayat sebelumnya ayat 1 sampai 9, di sana Paulus dan Silas memberitakan Injil. Paulus dan Silas ini Bapak Mama selalu mengawali pemberitaan Injilnya dengan memulainya di rumah-rumah ibadah orang-orang Yahudi. Di mana saja mereka pergi, mereka akan selalu memulai penginjilan mereka di rumah-rumah ibadah orang-orang Yahudi. Kita lihat ya di Kisah 17 ayat 1. Lalu juga Kisah 17 ayat 10. Ayat 1, mereka mengambil jalan menuju Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Kisah 17 ayat 10, pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di sana di Berea, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Ada satu ciri khas Paulus itu, kalau dia kemana-mana, dia dalam pekabaran Injil yang dia lakukan, dia selalu akan memulainya di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Kenapa? Karena ternyata di rumah-rumah ibadat orang Yahudi bukan hanya saja berkumpul orang-orang Yahudi yang beribadah di situ, tapi ada juga orang-orang bukan Yahudi yang turut beribadah ibadah Sabat di rumah-rumah ibadah itu. Sehingga bagi Paulus ini cara Allah untuk memberitakan Injilnya, menjangkau orang-orang yang bukan termasuk orang-orang Yahudi, sehingga mereka juga bisa mendengar tentang Injil, mereka juga bisa mendengar tentang Kristus, dan mereka juga bisa percaya. Kisah 17 ayat 4, saya baca bagi kita, beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, serta tidak sedikit perempuan terkemuka. Jadi di rumah ibadat itu ada orang-orang bukan Yahudi, termasuk orang-orang Yunani yang mendengarkan Injil tentang Kristus. Disitulah Paulus memberitakan Injil Kristus. Tapi ternyata orang-orang Yahudi sulit menerima
kebenaran Injil Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sebab itu mereka berupaya untuk memfitnah akan Rasul Paulus dengan mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan itu adalah sebuah kebohongan. Tapi orang-orang bukan Yahudi sebaliknya, mereka menerima Injil Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Lalu mereka segera memisahkan diri mereka dari orang-orang yang tidak percaya. Mereka mengikuti Yesus. Dan kalau di Tesalonika itu dikatakan bahwa Paulus, Silas, dan orang-orang bukan Yahudi yang percaya kepada Injil Kristus yang disampaikan itu, mereka menginap di rumah Yason. Di ayatnya yang kelima dari pasal 17 Kisah Para Rasul. Tapi orang-orang yang tidak percaya ini berupaya membuat keributan. Kisah 17 ayat 5. Di situ dikatakan bahwa mereka meminta bantuan para penjahat yang berkeliaran di pasar, yang lalu membuat keributan, sehingga menyebabkan kemudian Paulus dan Silas harus bergeser ke Berea. Sampai di Berea, kisah yang sama disajikan lagi kembali kepada kita bahwa ketika Paulus memberitakan Injil Kristus di rumah ibadat orang Yahudi, orang-orang bukan Yahudi sekali lagi membuka hati mereka lalu menerima Injil Kristus itu. Namun bahwa orang-orang Yahudi yang tidak percaya mendengar bahwa orang-orang bukan Yahudi menerima Injil Kristus, mereka menjadi marah. Mereka semakin iri hati, dan karena itu mereka membuat keributan. Sehingga dalam bacaan selanjutnya, Paulus dan temannya, mereka harus lagi bergeser meninggalkan kota Berea. Tapi Bapak Mama, saudara-saudari, yang luar biasa dari kisah ini tentang Paulus dan Silas, yang lalu juga di Berea itu ada Timotius, teman seperjalanan, teman sepelayanan dari Paulus. Ketika mereka memberitakan Injil di Berea itu adalah bahwa meskipun Paulus itu dikejar-kejar, ingin ditangkap, bahkan ingin dibinasakan oleh orang-orang Yahudi yang iri hati dan tidak menyukai Paulus dan Injil yang ia beritakan, lalu Paulus itu pindah ke Berea dan memberitakan Injil di Berea itu, Paulus, Silas, dan Timotius, mereka tidak menyembunyikan diri sama sekali. Mereka tetap berdiri dan tampil di hadapan publik, di hadapan masyarakat, dan tetap memberitakan Injil Kristus. Dan memang dalam bacaan ini terus dikisahkan bahwa mereka dilindungi oleh Tuhan. Orang-orang yang mendengar Injil Kristus, mereka membuka hati mereka untuk mendengar. Tapi membuka hati di sini tidak sama dengan pengertian bahwa mereka langsung percaya. Tapi setelah mereka mendengar, mereka mau menyediakan waktu untuk menyelidiki Injil Kristus itu melalui kitab suci, dan lalu menerimanya dengan sungguh dalam percaya mereka, dan lalu menghidupinya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahagian ini mengisahkan tentang ajakan bagi kita sekalian. Untuk dalam kehidupan ini marilah kita senantiasa memberi diri dengan tekun dan setia untuk mempelajari kitab suci. Dengan mempelajari kitab suci, orang-orang yang bukan Yahudi yang mau membuka hati mereka mendengarkan Injil Kristus ini, mereka kemudian beroleh pengertian. Mereka hidup dengan berpengertian. Tidak hidup dengan, kalau kita bilang orang atau kebanyakan orang sebut tidak bodoh-bodoh ya. Tidak ikut tren masyarakat. Oh, kalau tren masyarakat harus percaya ya semua ikut percaya. Mereka tidak hidup menurut tren masyarakat, tapi mereka beroleh pengertian. Dan lalu menerima semua itu dengan sungguh dalam percaya mereka di kehidupan mereka hari lepas hari. Rasul Paulus juga yang memberitakan Injil Kristus meyakini dengan sungguh akan
firman Tuhan, Injil Kristus yang ia beritakan. Sehingga kemanapun ia pergi, meskipun ia selalu berhadapan dengan berbagai ancaman, tapi perlindungan Tuhan itu menaungi dia. Dari kisah ini mengajak kita untuk mari kita senantiasa membangun kerinduan untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Sebab apa? Sebab dengan kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita akan diberi pengertian. Dan kalau kita mengerti, mendapatkan pengertian, mengerti tentang kebenaran, kita akan menjadi orang-orang yang tidak mudah tergoyahkan oleh berbagai tren dalam kehidupan ini. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan dengan sungguh, maka kita tahu dengan tepat apa yang mesti kita lakukan senantiasa dalam setiap pergumulan hidup kita. Kita perlu mendapatkan pengertian yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebab sesungguhnya hidup ini tidak menjadi sesuatu yang mudah untuk kita jalani. Hidup ini dipenuhi oleh berbagai tantangan yang sulit, yang tiap-tiap saat berupaya untuk supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu terus hidup dalam kegagalan dan putus asa. Sebab itu penting bagi kita untuk baca firman Tuhan. Anak-anak muda, orang-orang muda, bacalah firman Tuhan. Bangunlah kerinduan untuk senantiasa bertekun membaca kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, orang yang suka mendengar, orang yang suka mempelajari dengan teliti kebenaran firman Tuhan, ia akan menjadi pribadi yang tidak mudah terhasut, tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita hoax yang menyebar dalam kehidupan ini. Sama seperti orang-orang percaya di Berea, kehidupan mereka dan cara mereka untuk menyelidiki firman Tuhan menjadi pembelajaran berharga bagi kita saat ini. Bahwa mereka tidak mudah untuk dikacau balaukan, walaupun setelah mereka membuka hati mereka, lalu berupaya menyelidiki firman Tuhan ini dan firman Tuhan itu dan mempercayainya dalam kehidupan mereka, para pengacau di Tesalonika tidak mau terima dengan keadaan itu. Mereka berupaya menghasut orang-orang Berea supaya menolak Paulus dan tidak percaya kepada Injil Kristus itu. Tapi ternyata orang-orang Berea tidak mudah terhasut. Begitupun dengan kita dalam kehidupan ini. Kalau kita suka mendengar dan mempelajari firman Tuhan dengan teliti dan sungguh, kita tidak mudah terprovokasi. Bahagian dari kisah ini juga mengajak kita sekalian untuk membuka hati kita, untuk senantiasa mau belajar firman Tuhan, supaya kita senantiasa bertumbuh dan berkembang. Tidak hanya sekedar pikul nama bahwa kita ini orang Kristen, tapi kita juga harus memberi buah yang baik, menjadi berkat, tepat seperti yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan bilang kalau kita orang Kristen tapi tidak memberi buah, sama seperti pohon ara yang tidak memberi buah. Tuhan bilang, dia tidak pakai ini pohon ara. Supaya hidup kita menjadi berguna dan mempermuliakan Tuhan senantiasa, maka kita perlu bertumbuh dan berkembang dengan cara berbuah. Karena itu penting bagi kita untuk selalu harus belajar dengan tekun dan setia akan kebenaran firman Tuhan. Bagi kita juga yang senantiasa bertekun dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan, kita akan mampu untuk memberitakan kehendak Tuhan di mana saja kita berada. Dan satu hadiah dari kesaksian Rasul Paulus untuk siapapun yang dengan setia mau memberitakan firman Tuhan, tidak dalam cara yang akbar yang dilakukan seperti Rasul Paulus, tetapi ketika duduk bercerita dengan kawan, kita juga ingat untuk menasihati diri sendiri, menasihati teman dengan kebenaran firman Tuhan. Itu cara kita memberitakan firman Tuhan. Di situ Tuhan bilang, kita tidak pernah akan hidup dengan kekurangan. Dalam pengertian bahwa dalam kehidupan kita Tuhan senantiasa akan memberikan saudara, keluarga dan teman yang senantiasa akan menolong dan menemani kita di sepanjang waktu kehidupan kita. Kita tidak akan pernah dibiarkan Tuhan
hidup dengan sendiri dan menanggung segala pergumulan dan beban hidup dalam keadaan kita sendiri. Karena itu saudara-saudariku, mari menyediakan waktu dan membangun kerinduan untuk senantiasa mempelajari kebenaran firman Tuhan. Senantiasa ada berkat Tuhan dengan pengertian akan kebenaran yang Tuhan berikan, sehingga kita tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai-bagai berita hoax, segala pengajaran yang menyesatkan kita dalam kehidupan ini. Supaya juga kalau kita berpengertian akan kebenaran, kita tidak akan mudah putus asa menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan ini. Jadi kalau saudara merasa ada kalanya saudara kecewa, sakit hati, berilah dirimu untuk ada dalam hadirat Tuhan. Baca dan pelajarilah firman Tuhan. Berdoalah dan mintalah kepada Tuhan. Tuhan tolong saya sehingga saya memperoleh pengertian dari firman-Mu, dan berbicaralah akan kehendak hati-Mu melalui firman-Mu ini. Firman Tuhan akan menuntun kita senantiasa untuk menikmati hadirat Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang berpegang teguh pada kehendak Tuhan dan tidak mudah terhanyut dalam berbagai-bagai kemelut kehidupan ini. Tuhan memberkati dan menolong kita. Kita mendengar kesaksian dalam bentuk solois yang akan diungkapkan oleh saudara Joni Kasih.